Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting. Hai, kita lanjut ya, let's go. Rio, kau sebaiknya mendiamkan saja masalah ini. Ini akan menyalakan api pertengkaran dengan papamu. Diam, bentakan Rio menghentikan ucapan Han. Orang-orang yang terlibat dalam kasus istriku harus membayar setiap perbuatan yang dilakukannya. Ucap Rio semakin mempercepat langkah kakinya menuju tempat parkir. Tapi itu belum tentu papamu yang menyuruh orang itu melakukannya. Ucap Han lagi memegang lengan Rio. Coba kau pikir, bagaimana kalau istriku di saat sedang tidur, ular itu sudah pasti merenggut nyawanya. Dan bagaimana kalau dia cedera di saat melompat ke kolam? Itu sudah sangat kelewatan. Orang itu jelas-jelas ingin membunuh, menghabisi nyawa istriku. Umpat Rio, nafas tersengal. Kau harus memastikan dulu siapa dalang dibalik kejadian ini. Ucap Han berusaha menenangkan Rio yang terpancing api emosi. Hanya papaku yang tidak menyenangi kehadiran istriku, ucap Rio dengan mata berbinar, bersamaan membuka pintu mobil. Secepat kilat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Han menarik nafas dalam, berdiri memaku, menatap kepergian Rio. Hah, bencana apa lagi yang akan terjadi? Pekik batin Han. Raihan menatap tajam ke arah foto tersebut, menyentuh foto gadis kecil yang sedang tersenyum itu, yang diapit oleh kedua orang tua yang memeluknya. Itu kamu kah? Ucap Raihan kembali, menatap foto yang sudah usang tersebut, terasa tidak percaya. Apa maksudmu? Tanya ibu tiri Raihan tiba-tiba, mendengarkan ucapan Raihan. Pertanyaan Yuliana menyadarkan Raihan dari lamunannya. Ah, tidak Bu, aku yakin dia pasti telah menjadi seorang gadis yang cantik dan pintar. Kelah Raihan, tak lama menghumbar senyum. Dia pasti sangat membenciku karena telah meninggalkannya, ucap Yuliana menundukkan wajah. Netra telah berkaca-kaca. Tidak, dia tidak membenci ibunya. Dia pasti selalu menantikan kehadiranmu, sangat merindukan sosok seorang ibu. Mungkin air matanya selalu dihabiskan untuk menangis karena menahan rindu kepadamu, ucap Raihan menarik nafas dalam, terkenang masa-masa yang dilaluinya bersama Liana beberapa tahun yang lalu. Hei jelek, apa yang kau lakukan di bawah pohon rindang itu? Tanya Reno, bersamaan memencet pucuk hidung Liana. Ah, Reno, kamu resek, jerit Liana membuang tangan Reno dari hidungnya. Aku menunggu ibuku, berharap dia datang mengunjungi taman ini, ucap Liana kecil, mata berkaca-kaca. Kenangan itu kembali bermain di benak Raihan. Sontak Raihan tersenyum simpul. Bumi ini begitu kecil. Apakah ini yang dikatakan takdir? Liana, aku tidak menyangka jika kau adalah adik tiriku, bisik batin Raihan, bersamaan memeluk tubuh Yuliana, ibunya. Ibu, aku berjanji akan menemukan saudaraku itu dan membawanya ke hadapanmu, ucap Raihan tersenyum menatap ibunya. Yuliana menatap wajah anaknya,
tak lama menganggukkan kepala. Wajah dan kepribadian ibu sangat mirip dengan Liana. Apakah itu yang membuat aku terasa tidak asing lagi jika di dekatmu? Kenapa aku baru menyadarinya? Bisik batin Rehan. Liana, meskipun tali kasih itu telah berlalu dan tidak akan pernah mungkin terjalin, namun aku bersyukur masih memiliki hubungan denganmu sebagai adikku. Aku ikut berbahagia. Engkau telah memilih lelaki yang tepat, bukan abangmu. Bisik batin Rehan. Refleks tersenyum jenaka. Ibu, aku berangkat, ucap Rehan, tersenyum bahagia. Kamu hati-hati nak, ucap Yuliana mengantarkan Rehan sampai ke pintu. Rehan menganggukkan kepala, bersamaan berjalan menuju mobil yang terparkir di halaman. Ada apa dengan Rehan? Kemarin sangat murung, sekarang malah sebaliknya, gumam Yuliana, bingung, menggeleng-gelengkan kepala. Tak lama Rehan telah menghilang dari pandangannya. Liana, ibu pasti sangat bahagia jika mengetahui kau sedang hamil cucunya, bisik jiwa Rehan, bersamaan mengukir senyum, semakin mempercepat lajunya kemudi. Pa, itu semua kau yang melakukannya kan? Ucap Rio lantang tanpa basa-basi. Tiba-tiba telah tepat berdiri di depan Raharja yang sedang meneguk kopinya. Krak! Gelas kopi Raharja pecah, berserakan di lantai. Kaget karena bentakan Rio yang tiba-tiba datang. Kamu datang ke sini sendirian? Tanya Raharja bercampur bingung. Iya, jawab Rio spontan. Apakah aku tidak salah dengar? Refleks Raharja bangkit, mendekati tubuh Rio yang sedang berdiri. Pa, apa yang kau lakukan? Ucap Rio menjauhkan tubuh dari Raharja. Kau telah bisa melihatku? Raharja kembali bertanya. Iya, jawab Rio terpaksa berterus terang. Raharja telah duluan menyadarinya. Emosi Rio telah membuka rahasianya sendiri. Papa sangat bersyukur kau telah bisa melihat lagi, ucap Raharja refleks memeluk tubuh Rio. Tak berapa lama Rio mendorong kuat tubuh papanya. Pa, kau kan yang mencelakai istriku? Memandang sayu ke arah Raharja. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, jawab Raharja bingung. Pa, kau jangan bersandiwara lagi kepadaku. Aku telah mengetahui semua kebusukan hatimu, ucapan Rio lantang. Kau ingin membunuh istriku kan? Vonis Rio lagi, mata memerah, mendekati tubuh Raharja. Aku memang mengatur dan tidak merestui hubungan kalian. Namun, aku tidak pernah berniat sekeji itu, ingin membunuh dan mencelakai perempuan itu. Kalau aku menginginkan, pasti sudah dari awal aku lakukan, ucap Raharja tegas. Rio sejenak terdiam, mendengarkan penjelasan Raharja. Lalu, apakah mungkin orang-orang itu datang ke vilaku tanpa ada orang yang menyuruhnya? Ucap Rio tersenyum hambar, menatap wajah papanya. Pa, bisakah kau sedikit saja memahami perasaanku? Aku anakmu yang sangat bodoh, mau menuruti segala kemauan gilamu. Pa, perlu kau ketahui,
sebelum perjanjian gila yang kau buat itu, hatiku dari awal telah menyukai perempuan itu. Dan sekarang kabar baiknya, perempuan itu telah hamil anakku. Jelas Rio menatap sendu ke arah Raharja. Raharja terdiam, mematung mendengarkan ucapan Rio. Tak lama menundukkan kepala. Jika kau ingin mencelakai istriku, sama saja kau ingin membunuh cucumu sendiri, sambung Rio lagi. Bersamaan berlalu, meninggalkan ruangan tersebut, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Raharja. Raharja merenung, tak lama menghenyakkan bokong ke sofa, menarik nafas dalam. Jam dinding menunjukkan pukul 5:30 pagi. Suara burung telah terdengar, bersaut-sautan di sekeliling villa, seolah ingin membangunkan tuan penghuni villa tersebut. Liana berusaha bangkit dari tidurnya. Didapati tempat tidur di sisinya telah kosong, tidak berpenghuni. Sayang, sayang, panggil Liana bersamaan, menatap ke sekeliling ruangan, namun tidak ada sahutan. Hah, kenapa dengan tubuhku begitu lemas sekali? Padahal aku sudah tidur seharian. Gumam Liana berusaha bangkit dari ranjangnya, berjalan menuju ke kamar mandi. Sayang, panggil Liana lagi. Kemana sih kamu? Bisik batin Liana, bersamaan membuka baju tidurnya, ingin mandi. Bagaimana reaksi Liana jika mengetahui dirinya sedang hamil? Kemanakah Rio pergi? Bagaimana dengan Liana jika mengetahui Raihan adalah saudaranya?